wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, maaf saya mengganggu waktu istirahatnya Ibu. Saya ada tugas dari dosen pembimbing saya, masalah kesulitan belajar siswa di dalam kelas. Iya. Saya ingin tahu bagaimana menurut Ibu solusinya agar anak bisa lancar membaca. Yang pertama mungkin siswa yang belum membaca itu di akhir pelajaran ada penambahan belajar atau ada bimbel penambahan belajar maksudnya di luar pelajaran atau setelah orang lain selesai. Pada pulang orang itu dipanggil atau disuruh diam dulu di kelas, jangan dulu pulang. Dibimbing dengan sesabar mungkin oleh kita, itu dibimbing, kemudian diperjelas tentang huruf-hurufnya atau dengan bantuan dengan pakai media, harus pakai media pembelajaran diantaranya supaya anak itu dapat segera memahami bisa segera membaca. Itu ya diantaranya. Yang kedua Bu, apa solusinya menurut Ibu supaya anak itu bisa membaca? Ya, solusinya kerjasama antara guru dan orang tua harus solid ya. Itu diantaranya ya. Jadi membacanya di sekolah dibimbing, setelah di sekolah dibimbing, di rumah juga tekankan kepada orang tua dengan kerjasama harus rajin membaca di rumah, sebab di sekolah itu waktunya kan hanya sebentar, walaupun umpamanya ada penambahan pembelajaran setelah pada pulang ya gitu ya. Diantaranya. Ya. Terus Bu, yang ketiganya, apa penyebabnya siswa dalam kesulitan dalam belajar membaca? Di antaranya mungkin siswa itu belum hafal tentang huruf-huruf. Pertama itu huruf. Jadi kita itu harus pengenalannya dengan huruf dulu sebelum membaca. Karena kalau tidak hafal huruf, kesananya itu tidak akan lancar dalam membacanya. Jadi yang pertama itu hurufnya dulu harus kenal antara huruf, umpamanya dengan biasanya ada yang huruf B dengan D itu ada yang yang D itu ke depannya, kalau itu yang ke belakang. Nah, biasanya suka tertukar itu biasanya. Kemudian ada juga yang diantaranya huruf M dengan N, kemudian huruf J dengan G, yang seharusnya cara penulisan pun sama ya, harus tahu mana yang harus di bawah garis, mana yang harus di atas garis. Itu cara penulisan dulu, cara penulisan diantaranya itu ya. Terus Bu, ini saya ada kesulitan lagi dalam pembelajaran matematika. Misalkan di kelas saya masih ada itu seorang siswa yang masih belum bisa menuliskan dari nama bilangan ke lambang bilangan. Bagaimana Bu solusinya dari Ibu? Di antaranya itu kalau nama bilangan berarti dibaca ya, seolah dibaca. Contohnya kalau umpamanya kita menulis angka 1, dibacanya 1, itu berarti menama bilangan. Kalau bilangannya kan angka ya, kalau nama bilangan angka, kalau lambang bilangan bisa lambang bilangan angka, kalau nama bilangan dibaca itu ya, berarti dasarnya itu harus bisa membaca dulu. Harus bisa membaca dasarnya itu diantaranya ya. Jadi bagaimana Bu seharusnya saya harus mengajarkan ke anak yang susah itu dalam belajar membaca atau dalam penulisan di pelajaran matematika? Bagaimana menurut Ibu seorang guru harus gimana?
Di antaranya tadi harus ada kerjasama dengan orang tua ya, Iya. dengan orang tua, dan kepada orang tua dikasih pengertian, anak juga dikasih media, dengan bantuan media, harus dikasih atau harus dengan bantuan media. Di antaranya tadi itu kalau di luar jam pelajaran, anak itu diadakan tambahan belajar gitu di antaranya ya. Jadi kerjasama dengan orang tua itu di antaranya ya. Ya. Makasih Bu pendapatnya dan solusinya. Mudah-mudahan di kedepannya saya bisa apa yang di Ibu dikasih itu solusi dan penyebabnya, mudah-mudahan ke depan anak saya bisa belajar membaca dan lancar dalam penulisan huruf matematika, nama Amin. bilangan dan lambang bilangan. Tapi maaf biasanya itu juga tergantung perkembangan anak, Iya. tergantung perkembangan anak. Anaknya, Walaupun iya, Bu. dengan semaksimal mungkin kita belum berhasil, Iya. itu diserahkan lagi ya. Kita bersabar dan juga kerjasama karena perkembangan itu beda-beda gitu ya. Bu. Makasih ya Bu ya atas Iya. kesempatannya untuk Sama-sama. diwawancara. Mudah-mudahan kedepannya saya lancar, anak-anaknya pintar baca dan menulis. Ibu Amin, juga sehat. amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Bu ya, saya di kelas mengajar kelas 1. Tapi saya bingung ini, di kelas saya masih ada siswa yang belum bisa lancar membaca. Nah, tapi saya sudah diterangkan itu beberapa kali. Tapi sebagian ada anak yang bisa baca, tapi yang sebagiannya nggak bisa. Tapi ini Bu, saya solusinya bagaimana menurut pendapat Ibu agar si anak bisa mengikuti belajar membaca dengan nyaring, gimana Bu caranya, solusinya dan penyebabnya. Saya ingin tahu dari pendapat Ibu. Iya. Menurut saya, selama pengalaman saya mengajar, berbagai cara mungkin telah kita lakukan, baik itu yang sangat sederhana atau dengan cara memotivasi siswa. Mungkin yang pertama, kita harus mengenalkan beberapa alfabet dari A sampai Z dan perbedaannya. Biasanya anak-anak ada yang menyebutkan satu huruf yang disamakan seperti B dengan D. Biasanya dalam bacalah ada ba dan da. Ba dibaca da dibaca ba. Nah, seperti itu. Jika ada salah satu huruf yang berbeda disamakan terus, pasti membacanya akan seperti itu. Dan ada yang lain juga, kita itu harus konsisten dalam mengajar membaca. Mungkin dari setiap hari yang lain menulis, kita mengabsen satu orang membaca, walaupun di rumahnya sudah lancar, apalagi yang belum bisa. Berarti harus ditekankan anak itu harus terus bisa belajar baca. Dengan konsisten seperti itu, berarti anak itu akan sedikit-sedikit akan maju dan bisa. Dan walaupun ada yang lupa B dan D atau M dan N, insya Allah kedepannya akan hafal. Mungkin itu perbedaan huruf. Dan yang selanjutnya, kita itu harus bekerja sama dengan orang tua. Ya, kita itu di sekolah, kita setiap hari mungkin ada waktu luang mengajarkan mereka membaca. Kita konfirmasi dengan orang tua, baik dengan di WA atau dipanggil langsung orang tuanya. Bu, anak ibu ternyata ada kekurangan dalam membacanya, perbedaan huruf ada yang belum hafal, atau dari eng dan eng mungkin itu ada yang sering lupa. Terus ada huruf yang 3 huruf, misalkan belum dari eng, 3 huruf mungkin anak-anak masih susah. Kalau 2 huruf sama. Dan yang paling utama mungkin pengenalan huruf vokal ya, A, I, U, E, O gitu ya. Kalau A, I, U, E, O udah hafal, nanti kita awali misalkan dari huruf B, B-nya pakai huruf A, dibaca apa. Nanti kalau huruf A, I, U, E, O udah hafal, mungkin kesananya bisa
cari lagi ke bawahnya C. Nah, mungkin sambil baca udah beres, coba tulis dari huruf alfabet dari B sampai Z, kasih huruf vokal. Anak-anak kan bisa ditulis terus sambil dibaca, otomatis nanti anak-anak akan mengenal huruf dan bisa membaca sedikit demi sedikit. Mungkin seperti itu ya. Terus ini Bu, saya mau nanya, di kelas saya juga ada yang waktu pelajaran matematika, kan saya udah sampai ke nama bilangan dan lambang bilangan. Itu si anak suka tidak bisa menuliskan dari nama bilangan, dari lambang bilangan ke nama bilangan. Oh iya. Jadi bagaimana caranya Bu, solusinya biar anak itu bisa menuliskan dengan nama bilangan? Misalkan kan nama bilangan 1, misalkan ditulisnya jadi lambang bilangannya angka 1. Si anak rata-rata nggak bisa cara menuliskan nama bilangannya. Iya, iya. Itu yang pertama, mungkin kita kan menjelaskan sambil ditulis di papan tulis, jangan dulu dihapus sebelum kita memberikan pertanyaan kepada anak. Coba tuliskan nama bilangan. Kalau nama bilangan kan dari angka ke huruf ya. Iya. Kalau lambang bilangan dari huruf ke angka. Otomatis yang sebelah kanan mungkin kita nulis dari 1 sampai 10. 1 ditulis dengan hurufnya 1, S-A-T-U, dan sampai 10. Nah, di sebelah kirinya kita memberikan pertanyaan ke anak. Kerjakan jangan banyak-banyak, mungkin 5 soal saja. Kita tulis angkanya, kasih sama dengan, coba lihat di sebelah kanannya itu. Kalau ini angka berapa? Angka 5 Bu, mana tulisan 5-nya? Nah, sedikit-sedikit mungkin anak, oh yang ini ya Bu. Kalau yang sudah bisa baca mungkin tidak usah melihat ke sebelah kanannya, tapi yang belum bisa baca mungkin akan melihat ke sebelah kanannya. Oh itu angka 5 ini tulisannya itu. Pasti yang susah anak yang belum bisa baca saja. Kalau yang sudah baca insya Allah bisa. Iya. Makasih Bu atas Iya, iya. penjelasannya dan penyebabnya. Insya Allah mudah-mudahan ini dengan cara begini kita bisa berhasil dalam memberikan pelajaran baik membaca lancar dan dengan menuliskan nama bilangan ke lambang bilangan. Udah, makasih Bu. Ya, sama-sama.